Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genregers, salam genre. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aji Reditiarsya selaku penanggung jawab dari PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai video profil PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan tahun 2023. Nah, di sini saya akan memulai dengan sejarah pembentukan dari PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Jadi, sesuai dengan survei SDKI pada tahun 2013 tentang perilaku remaja, di mana remaja itu lebih suka curhat kepada teman sebayanya dibandingkan dengan orang yang lebih tua darinya, serta didukung dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja di SMA Negeri 2 Balikpapan. Hingga akhirnya pada tahun 2014, SMA Negeri 2 Balikpapan membentuk suatu organisasi yang bernama PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan, dan disahkan menjadi organisasi aktif di SMA Negeri 2 Balikpapan pada tahun 2014-2015. Hingga kini, PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan menjadi organisasi aktif di SMA Negeri 2 Balikpapan hingga memiliki 54 anggota aktif. Nah, itu tadi dia mengenai sejarah singkat pembentukan PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi PIK Remaja Violet tahun 2023-2024. Ibu Dr. Randra Ririn Fidaryati sebagai penasehat, Ibu Eva Safida SPD, Wakil Kesiswaan dan seluruh guru BK sebagai pembina, Aji Reditiarsya sebagai penanggung jawab, Anissa Nur Nabila Budi sebagai ketua, Amanda Khairunisa sebagai wakil ketua, Nur Isni Fitria Putri sebagai sekretaris 1, Christopher Emanuela Wiriantowong sebagai sekretaris 2, Keisha Mara sebagai bendahara 1, Kaila Aura sebagai bendahara kedua, Adiba Fadia Yasmin sebagai koordinator bidang penyuluh, Ardialia Rajawa sebagai koordinator bidang konselor, Nashwa Akda sebagai koordinator bidang programmer, Melani sebagai koordinator bidang dokumentasi, dan Nafisa sebagai koordinator bidang humas. Nah, sekarang kita akan menuju ke ruang sekretariat PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Nah, ini dia mengenai ruang sekretariat PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Di sini tertera dari visi misi PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Dan juga di sini ada sebuah mading yang berisi laporan kegiatan yang PIK Remaja Violet sudah lakukan selama tahun 2022-2023. Nah, ini dia ruang sekretariat dari PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Nah, di sini terdapat fasilitas yang digunakan oleh anggota PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Di sini tertera mengenai program kerja pada tahun 2023-2024. Kemudian di sini ada struktur organisasi dari PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Dan di sini ada beberapa program yang kami jadikan poster seperti Viokes. Dan juga di sini ada beberapa piagam penghargaan yang telah didapat oleh PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Dan di sini juga terdapat piala dari prestasi yang telah didapat oleh PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Di sini terdapat piagam. Kemudian di sini ada fasilitas yang diberikan oleh PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Sini fasilitasnya seperti buku-buku, kemudian berkas dan dokumen PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Di sini tertera. Sini ada berkas, kemudian di sini ada genre kit yang tas ini, kemudian ada laptop di sebelah situ. Kemudian ada proyektor di sebelah sini. Dan kemudian ada foto presiden dan wakil presiden yang tertera di atas. Kemudian dispenser, meja dan kursi, poster, piagam penghargaan, buku-buku materi genre, dan gorden.
salah satu program rutin dari PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan adalah pendalaman materi. Biasanya kita mengundang dari duta-duta yang ada, ataupun kita bisa mengisi dari anggota kita yang telah memahami materi tersebut. Nah, salah satu contohnya di sini ada lagi pertemuan dari pendalaman materi yang dibawakan oleh Kayla Aura. Karena sudah siap secara reproduksi, sudah sehat secara mentalnya, sudah sehat secara kesiapan sebagai seorang ibu gitu ya, dan bisa memahami mineral dan vitamin-vitamin juga itu sangat penting ya untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi umur kita yang sekarang ini juga menentukan kualitas keturunan-keturunan kita nantinya. Jadi sangat penting ya untuk kita selalu makan 4 sehat 5 sempurna. kalian punya masa depan yang lebih beli susunya apa, minta susu terus, tapi terus udah kerja capek gitu, akhirnya terjadilah masalah-masalah dan sebagainya. Jadi olahan-olahan yang kita nggak pernah tahu, mungkin ada pengawetnya. Kalau seandainya gue sendiri gimana? Lebih bagus kan? Seperti yang kita tahu, penyebabnya stunting itu salah satunya adalah ibu yang kekurangan nutrisi, apalagi pada saat remaja seperti kita sekarang ini. Cara menanggulanginya gimana sih? Yaitu dengan cara meminum obat penambah darah. Nah, ini dia salah satu program dari PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan, yaitu Kotak Curhat. Di program Kotak Curhat ini, kan banyak tuh remaja-remaja yang ingin curhat, cuman takut atau malu jika diketahui identitasnya. Sehingga PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan mencari solusi akan hal itu, yaitu dengan apa? Dengan membuat kotak curhat. Nantinya teman-teman atau remaja-remaja yang ada di SMA Negeri 2 Balikpapan dapat curhat di kotak ini tanpa diketahui identitasnya. Nah, biasanya setiap Jumat itu kita mengambil kotak-kotak curhatnya itu, lalu kita buat pencatatan dan pelaporannya. Nah, di kotak curhat ini itu berisi curhatan-curhatan remaja-remaja yang ada di SMA Negeri 2 Balikpapan. Walaupun sifatnya privasi, namun kalau misalnya dia ingin dibalas curhatannya, itu bisa melampirkan sebuah kontak atau sebuah akun IG yang bersifat yang tidak memakai identitasnya, sehingga nanti bisa dibalas oleh bidang konselor. Nah, seperti yang dilihat di sini, itu banyak curhatan-curhatan dari remaja-remaja yang ada di SMA Negeri 2 Balikpapan seperti ini. Lumayan banyak. Nah, ini adalah salah satu dari program PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Nah, PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan juga ada program lainnya, seperti life skill yang akan kita bahas kali ini. Pendalaman atau pematangan life skill. Di sini, PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan membekali anggotanya terhadap life skill yang dapat berguna di kehidupan selanjutnya. Di sini seperti kita membuat sebuah produk daur ulang minyak jelantah yang digunakan menjadi minyak wangian. Jadi, PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan ini dia membekali para anggotanya untuk mendapatkan life skill untuk kedepannya. Nah, selain program life skill tadi, PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan juga memiliki program-program lainnya seperti sosialisasi per kelas. Nah, program sosialisasi per kelas ini dilakukan secara rutin oleh PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan yang bertujuan untuk membekali para remaja-remaja yang ada di SMA Negeri 2 Balikpapan sehingga mengetahui tentang materi genre dan juga sebagai penyiapan untuk kehidupan setelah remaja. Nah, selain sosialisasi per kelas, kita juga sering untuk bermain genre kit bersama dengan siswa-siswi SMA Negeri 2 Balikpapan. Jadi program kita yang ini itu kita sering bermain dengan remaja-remaja yang ada di SMA Negeri 2 Balikpapan. Kita tidak hanya bermain genre kit, juga kita secara langsung juga melakukan sosialisasi, yaitu dengan adanya buku soal yang ada di genre kit tadi. Jadi kita sekalian menerangkan jawabannya itu apa yang ada di permainan genre kit tadi. Program PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan selanjutnya adalah pembagian tablet tambah darah setiap minggunya. Nah, program ini dihasilkan dari kolaborasi antara PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan dengan Duta Anti Anemia, di mana setiap minggunya nantinya PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan ini membagikan tablet tambah darah ke kelas-kelas. Jadi, secara rutin membagikan tablet tambah darah setiap minggunya. Nah, program PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan selanjutnya yaitu adalah melakukan sosialisasi dengan menggunakan poster digital. Nah, poster digital ini berisi dengan materi-materi genre dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja-remaja saat ini. Jadi nantinya di sana kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi remaja-remaja saat ini.
tentang misalnya stunting, PKBR, ataupun yang lainnya. Nah, poster digital ini biasanya sering diupload di Instagram PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Nah, program selanjutnya dari PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan yaitu adalah bermain game kuis, di mana lahirnya program ini itu dikarenakan banyaknya remaja-remaja ketika sosialisasi secara offline tidak mendengarkan atau tidak menyimak, sehingga PIK Remaja Violet mencari solusi akan hal itu dengan bermain game kuis. Nantinya sebelum main game kuis ini dia dikasih sebuah materi PDF di mana dia membaca terlebih dahulu, lalu setelah itu mereka akan bermain kuis, sehingga nantinya yang menjawab dengan benar akan mendapatkan sebuah hadiah. Hal ini dengan Nah, program selanjutnya adalah salah satu program unggulan dari PIK Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Program ini bernama Viocast, Violet Podcast. Di Violet Podcast ini nantinya, PIK Violet ini akan membuat sebuah podcast yang membahas mengenai materi genre dan juga mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja-remaja saat ini. Sehingga penyebar luasannya tidak hanya di SMA Negeri 2 Balikpapan, tetapi juga disebarluaskan secara merata. Jadi di-uploadnya itu di internet, sehingga dari luar kota juga bisa mengakses podcast ini. Nah, program yang terakhir adalah salah satu program unggulan juga nih dari PIK Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Program ini bernama KPPS, yaitu Komunitas Pelajar Peduli Stunting. Nah, program ini lahir dari kolaborasi antara SSK SMA Negeri 2 Balikpapan dengan PIK Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Nah, nantinya di KPPS ini, anak-anak atau anggota-anggota dari PIK Violet itu bisa menjadi kader SSK dan juga anggotanya, sehingga dia bisa menyebarluaskan informasi mengenai isu-isu pendudukan. Jadi bisa secara orasi dan juga sosialisasi. Stunting sendiri tersebar di berbagai daerah. Salah satunya adalah provinsi kita tercinta, Kalimantan Timur. Menurut studi status gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2021 melaporkan bahwasannya angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur di bawah rata-rata nasional. Di mana angka prevalensi stunting di nasional berada di angka 24,4%. Sedangkan angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur berada di angka 22,8%. Akan tetapi, apakah kita bangga dengan angka 22,8% itu? Sekali lagi, apakah kita bangga dengan angka 22,8% itu? Apakah kita sebagai komunitas pelajar penting bangga dengan angka 22,8% itu? Tidak. Tentu tidak. Oleh karena itu, kita harus melakukan sesuatu untuk menurunkan angka stunting. Dengan apa? Dengan program pelajar penting. Dengan program pelajar penting, kita bisa peduli terhadap stunting. Dengan program pelajar penting, kita dapat turunkan stunting. Dengan program pelajar penting, kita dapat stop stunting. Oleh karena itu, dengan program pelajar penting ini dapat mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang sehat dan ketahui bahwa stunting ini masih menjadi masalah serius di dunia kesehatan tanah air. Terutama di kota kita tercinta ini, kota Balikpapan. Lalu Balikpapan melakukan program apa aja sih yang untuk mencegah stunting ini? Balikpapan melakukan 2 program, yaitu program intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Lalu untuk SMA Negeri 2 Balikpapan sendiri, kami menerapkan yang pertama sarapan pagi dengan menu makanan gizi sehat. Lalu yang kedua, berolahraga secara teratur. Dan yang ketiga, membagikan tablet tambah darah ke setiap siswa putri setiap minggunya. Sebelum saya akhiri, saya ingin menambahkan sebuah pantun. Beli duku dengan kedinting. Jangan lupa membawa gunting. Mari entaskan stunting dengan program Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.